Halo guys, kali ini kami berkunjung ke salah satu tempat bersejarah yang ada di jantung kota Yogyakarta. Adakah yang tahu tempat ini? Ya benar, tempat ini bernama Museum Benteng Vredeburg yang sudah ada sejak tahun 1800-an atau di era Sultan Hamengkubuwono I. Jika kita melintasi Jalan Malioboro, di sepanjang jalan tersebut sampai titik 0 km tidak hanya berdiri bangunan pertokoan melainkan pula bangunan peninggalan masa kolonial, salah satunya Benteng Vredeburg. Benteng Vredeburg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak pemerintah kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta. Setelah keraton mulai ditempati, kemudian dibangun bangunan pendukung lainnya seperti pasar gede, masjid, alun-alun dan bangunan pelengkap lainnya. Kemajuan keraton semakin pesat sehingga hal ini membawa kekhawatiran bagi pihak Belanda. Oleh karena itu, pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Pembangunan benteng tersebut dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi di balik dalih tersebut, Belanda mempunyai maksud tersendiri, yaitu untuk memudahkan Belanda dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Psikologi. Naik benteng yuk. Naik ke atas. Gitu, naik ke atas. Ya boleh lah, keliling benteng dari atas. Benteng. Letak benteng yang hanya satu jarak tembak meriam dari keraton dan lokasinya yang menghadap ke jalan utama menuju keraton menjadi indikasi bahwa fungsi benteng dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi, intimidasi, penyerangan dan blokade. Dengan kata lain, bahwa berdirinya benteng tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu Sultan berbalik menyerang Belanda dan berubah memusuhi Belanda. Pada tahun 1760 mulai dibangun sebuah bangunan yang digunakan sebagai benteng company. Bangunan benteng ini masih sangat sederhana dan pada tahun 1767 oleh Gubernur Pantai Utara Jawa di Semarang meminta kepada Sultan agar benteng tersebut dibangun lebih kuat untuk menjamin keamanan orang-orang Belanda. Berkat izin Sri Sultan Hamengkubuwono I, pembangunan benteng selesai pada tahun 1787 dan di bawah pimpinan Gubernur Johannes Joebert diresmikan menjadi benteng company dengan nama Rustenburg, yang artinya tempat istirahat. Benteng Rustenburg mengalami perkembangan yang cukup pesat dan pada tahun 1867 di Yogyakarta mengalami gempa bumi sehingga benteng memerlukan perbaikan. Setelah pemugaran selesai oleh Daendels, nama Benteng Rustenburg diubah jadi Benteng Vredeburg.
lihat nih pemandangan dari atas Benteng Vredenburg ya guys. Keren banget. Lagi tur keliling di atas Benteng Vredenburg nih ya. Ini mungkin untuk meriam dulunya ya, meriam pertahanan yang diarahkan ke keraton. Seiring dengan berjalannya waktu, Benteng Vredenburg merekam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kota Yogyakarta. Pada masa penguasaan Inggris 1811-1816. Benteng ini dikuasai oleh pemerintah Inggris di bawah penguasaan John Crawfurd atas perintah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pada masa penguasaan Inggris, terjadi peristiwa penting di tempat ini yaitu terjadinya penyerangan serdadu Inggris dan kekuatan-kekuatan pribumi ke Keraton Yogyakarta pada tanggal 18 sampai 20 Juni 1812 yang dikenal dengan peristiwa Geger Sepoi. Loji. Ruang audio visual. BI atau Bank Indonesia, BNI. Pada 5 Maret 1942 ketika Jepang menguasai kota Yogyakarta, benteng ini diambil alih oleh tentara Jepang. Beberapa bangunan di Benteng Vredenburg digunakan sebagai tempat tawanan orang Belanda dan orang Indonesia yang melawan Jepang. Benteng Vredenburg digunakan pula sebagai markas KMTI dan juga sebagai gudang senjata serta amunisi tentara Jepang. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Benteng Vredenburg diambil alih oleh instansi militer Republik Indonesia. Namun ketika terjadi peristiwa agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948, benteng ini dikuasai oleh pasukan Belanda pada tahun 1948 sampai 1949. Belanda menjadikan benteng ini untuk markas tentara 4G, Informatie Voorgehemen, yaitu Dinas Rahasia Belanda. Di samping itu, benteng ini juga digunakan sebagai markas batalion pasukan dan penyimpanan perbekalan berbagai peralatan tempur. Oleh karena itu, pada peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, pasukan TNI menjadikan benteng ini sebagai salah satu sasaran serangan untuk dapat menaklukkan pasukan Belanda. Pada 29 Juni 1949, setelah mundurnya pasukan Belanda dari Yogyakarta, maka pengelolaan Benteng Vredenburg dipegang oleh APRI. Tur keliling nih guys, Indonesia Coffee. Oh, ini ada kafenya sekarang ya. Ikonik banget nih. Epic, gaya-gaya Hollandaise. Memang mereka yang bangun ya. Souvenir shop.
etnik banget ya. Wow, keren ya guys, kita tur pokoknya. Oh, kita naik benteng yang sini sekarang. dan bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Merek prajurit Jenderal Anamita Ahmad Yani, Ejen Al-Muhammad Isman Parman S. Parman, Pemerintah Suprapto, Ejen Anamita MT Haryono, Ejen Sutoyo Siswa Miharjo, Proses pendidikan jahitan. Terima kasih sudah menyaksikan video kami teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung kami selalu dengan klik like, subscribe dan komen ya. Semoga kita bisa mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang berkualitas bagi anak cucu kita. Merdeka!